Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan mencoba membuat tutorial, yaitu permohonan IMB perubahan bangunan atau renovasi bangunan ya, yang awalnya jadi rumah tinggal menjadi tempat usaha. Misal katakanlah jadi hotel 2 lantai gitu ya. Oke, jadi langsung saja teman-teman kita buka website simbg.pu.go.id di dashboardnya, masuk ya. Nanti ini tampilan pertama teman-teman. Jadi tampilan terbaru. Nah, tampilan terbaru itu halaman awal seperti ini. Kita scroll ke bawah ya. Ini kita scroll ke bawah teman-teman. Kita cari yang nah ini, ada tambah permohonan. Sorry. Nah, ini. Kita ketik tambah permohonan. Nah, di bagian tambah permohonan ini akan arahkan apakah Anda memiliki data identitas pemanfaatan ruang atau tidak. Nah, misal tidak, klik tidak. Misal punya ya data intensitas pemanfaatan ruang, kita pilih ya. Kemudian kita langsung klik selanjutnya, teman. Nah, bawah ini selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini, teman-teman. Ini adalah data intensitas pemanfaatan ruang. Misalkan nih, nomor izin pemanfaatan ruang kita isi. Ini contoh saja ya. Misal 1, 2, misal 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Selanjutnya, misal kita isi garis sempadan bangunannya. Misal garis sempadan GSB-nya itu 15 meter ya. Kemudian koefisien dasar bangunan ini misalkanlah ini satuannya ini kita pilih koefisiennya itu persen gitu ya. Persen rasionya. Nah, di sini kita disuruh mengisikan berapa persen. Misal katakanlah kita isi 60% teman-teman. Nah, sama. Yang ini misalkan kita isi 60% koefisien dasar lantai bangunan. Selanjutnya koefisien dasar hijau atau KDH-nya ini 40%. Nah, nanti seperti ini teman-teman, ya. Data intensitas pemanfaatan ruang kita isi. Lalu klik selanjutnya. Kemudian di manakah lokasi bangunan Anda ini kita isi teman-teman. Misal nih kita pilih provinsinya di Jogja atau di Jawa Tengah misalkan ya. Misal kita pilih di ini Jawa Tengah misalkan. Kabupaten atau kotanya misalkan kita di Boyolali misalnya. Sebenarnya kecamatannya misalnya kecamatannya Boyolali juga gitu. Kelurahan atau desanya misalkan kita di Mudal. Kita isi aja teman-teman. Nah, ini alamat detailnya teman-teman isi gitu kan. Ini misalkan ini saya ini ya contoh saja. Misalkan. Nah, tapi teman-teman isikan yang detail ya teman-teman sesuai dengan alamat. Lalu klik selanjutnya ya. Nah, kemudian diarahkan berapa jumlah bukti kepemilikan tanah pada lokasi bangunan. Misal teman-teman punya bukti 1 sertifikat tanah gitu kan. Ketika saya 1, kemudian kita kirim atau kita klik selanjutnya. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman kita ditanyain yaitu bangunan gedung ini dimiliki oleh ini kita bisa menjawabnya milik siapa, perorangan, badan hukum atau pemerintah. Misal ini milik perorangan gitu ya. Kita klik selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana kondisi bangunan saat ini? Nah, kondisinya bagaimana seperti ini? Karena ini kita renovasi ya, perubahan dari bangunan lama menjadi bangunan baru.
maka kita klik renovasi teman-teman. Kita pilih renovasi perubahan bangunan gedung. Lalu klik selanjutnya. Maka kita diarahkan ke sini. Nah, ini tampilan baru ya teman-teman dari OSS tahun 2025. Masukkan nomor IMB atau PBG Anda. Nah, ini IMB atau PBG yang sebelumnya. Misal sebelumnya rumah sudah ada PBG-nya, ya kita tulis saja nomor PBG-nya. Ini contoh saja misalkan 2 3 4 5 gitu ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Ya, lalu kita klik selanjutnya. Nah, maka kita akan disuruh mengisi nilai retribusi IMB sebelumnya itu berapa misalkan. Misalkan sebelumnya itu 100.000. Ya, ini contoh saja teman-teman ya. Ini hanya contoh saja. Lalu kita klik. Nah, berapa nilai retribusi PBG atau IMB sebelumnya? Misalkan kita isi 100.000, kita klik selanjutnya. Lalu, apakah bangunan Anda akan digunakan lebih dari 5 tahun? Ya, kita pilih lebih dari 5 tahun gitu kan. Klik selanjutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bangunan Anda akan digunakan sebagai, nah ini, yang awalnya hunian akan digunakan sebagai tempat usaha, gitu kan, renovasi. Kita bangun menjadi tempat usaha. Klik selanjutnya. Nah, kemudian akan ditanya subfungsi bangunan. Ini lebih detailnya. Apa bidang usaha yang akan memanfaatkan bangunan gedung ini? Nah, ini sebagai apa? Misal kita contoh usahanya itu gedung perhotelan gitu ya. Kita klik, kita checklist yang bangunan gedung perhotelan. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, apakah bangunan Anda memiliki basement? Kalau tidak ada basement, ya basement itu adalah bangunan yang ke bawah tanah ya, teman-teman ya. Maka kita tulis awal checklist, pilih yang tidak memiliki. Kita klik selanjutnya. Lalu kita akan disuruh untuk mengisi data bangunan. Nah, nama bangunannya kita misalkan, nama bangunan kita misalkan hotel 2 lantai misalnya ya, kita klik lantai. Selanjutnya total bangunan per unit selain basement. Nah, ini selain basement ya, karena nggak ada basement kita nggak isi nanti. Misalkan bangunannya itu 350 meter persegi. Kemudian tinggi bangunannya mulai dari lantai 1 sampai lantai 2 itu misalkan 9 meter gitu. Selanjutnya jumlah lantai, nah ada 2 misalkan kita bangunan hotelnya itu 2 lantai. Kemudian jumlah unitnya itu 1 unit. 1 unit gedung. Estimasi jumlah penghuni, misalkan kita ada 20 kamar, ya kita tulis saja di sini 20 kamar. Nah, titik koordinat. Nah, misalkan ini misal aja ya teman-teman. Kita isi titik koordinat kita misalkan seginilah. Nah, misal ini. Misal titik longitudinal bangunan kita isi segini. Nah, ini dicek dari Google teman-teman. Nah, kemudian kita pilih gambar peta lokasi bangunan. Misal ini kita unduh, kita upload ya teman-teman ya. Nih, sebentar. Misalkan kita di dokumen misalkan ini layout ini misalkan ya, ini contoh dokumen saja ya, kita unggah. Nah, setelah kita unggah, jadi file yang kita unggah itu harus PDF teman-teman, maksimal 10 MB. Kalau misalnya di bawah di atas 10 MB maka kita kompres ya, kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita disuruh mengisi data permohonan selanjutnya. Jadi, pengisian data awal itu sudah selesai. Kita klik kirim untuk mengisi data dokumen selanjutnya. Kita kirim.
Nah, kemudian kita disuruh, nah ini mengisi dokumen tanah bangunan. Nah, jadi ini syaratnya adalah informasi kepemilikan tanah, yaitu kayak sertifikat tadi teman-teman. Ya, misal kita punya bukti kepemilikan tanah sertifikat misalnya. Kita klik sertifikat. Kita isikan nomor sertifikatnya berapa, misalkan nomor sertifikatnya ini gitu ya. Tanggal terbitnya misalkan kita isikan ini gitu. Kemudian luas tanah, nah, di sertifikat itu 700 misalnya. 700 meter persegi. Status kepemilikannya adalah kita pilih hak milik misalkan. Hak pakai atau hak milik misalkan. Kemudian nama pemilik tanah misalkan nama pemilik tanahnya Junjung gitu misalkan. Ini contoh saja teman-teman ya. Lalu kita lampirkan dokumen. Nah, ini dokumennya sertifikat. Jadi scan sertifikat. Bentar loading teman-teman ya. Kita pilih misalnya sertifikat tanah gitu ya teman-teman. Nah, misal aja sertifikat tanah. Ini kita kasih contoh saja. Kemudian lokasi tanah. Nah, lokasi tanah ini kita pilih. Misalkan di provinsi mana. Misalkan kita di provinsi Jawa Tengah gitu ya. Kita pilih Jawa Tengah. Kabupaten kita pilih, misal Boyolali. Kecamatan misal kita pilih Boyolali juga. Selanjutnya desa kelurahan misalkan kita pilih Mudal. Alamat lengkapnya misalnya tadi ya, misalkan kita isi jalan coba-coba misalnya. Coba misalkan. Kemudian, nah ini surat perizinan pemanfaatan tanah. Apakah pemilik tanah ini sama dengan pemilik bangunan gedung? Jadi sertifikat, nama yang ada di sertifikat apakah sama dengan nama pemilik bangunan gedung? Jika sama, maka pilih sama. Nah, maka selanjutnya kita akan diarahkan, kita disuruh mengunggah kalau tidak sama ya. Kalau tidak sama, maaf. Ini, kalau tidak sama, maka kita disuruh untuk mengisi data, mengunggah dokumen. Tapi kalau sama, ini kita nggak bisa. Ya. Ini warna abu-abu ini artinya tidak bisa untuk diunggah atau diisi teman-teman, karena sama gitu ya. Maka dari itu kita klik selanjutnya. Gitu ya, kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, maka kita akan diarahkan untuk mengisi dokumen teknis bangunan. Inilah teman-teman ya yang menjadikan biaya pengurusan IMB itu mahal ya. Karena kita harus membayar jasa penyedia jasa konstruksi gitu ya. Arsitek atau teman teknik sipil misalnya gitu ya. Pertama kita isi atau kita unggah, yang pertama itu identitas pemilik bangunan, yaitu KTP. Lalu data intensitas bangunan atau KKPR atau KRK. Nah, KRK ini kalau teman-teman belum punya itu bisa mengurus di website atau aplikasi Si Cantik gitu ya. Kita akan buat videonya website Si Cantik ini di lain video, lain kesempatan. Oke. Kemudian data persetujuan lingkungan. Nah, ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Nah, misalkan kita ada luas bangunan di bawah 5.000 ya, kita cukup pakai SPPLH gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu ya harus pakai AMDAL gitu. Selanjutnya data penyedia jasa perencana. Nah, ini teman-teman, ini adalah data arsitek perencana gambar teknis kita. Arsitek SKA atau teman-teman teknik sipil perencana gedung SKK gitu ya. Kita unggah di sini. Selanjutnya kita data teknis. Nah, data teknis arsitektur. Itu ada gambar situasi, gambar rencana perubahan tampak bangunan, gambar rencana perubahan denah bangunan, gambar rencana perubahan potongan bangunan, gambar rencana perubahan tampak bangunan. Ini semua gambar rencana teman-teman. Ini gambar rencana.
Lalu nomor 10 itu adalah perubahan arsitektur bangunan existing yang lama menjadi bangunan yang baru. Ya, teman-teman. Lalu yang sebelah ini gambar perhitungan teknis prasarana. Ini adalah gambar perhitungan teknis atau gambar teknik bangunan atau struktur bangunan. Gitu ya. Kemudian di data teknis struktur, nah ini kan tadi 2 lantai ya, yang di atas tadi adalah nomor 11 itu gambar dan perhitungan teknis prasarana. Itu adalah gambar detailnya. Ya, gambar detailnya dan perhitungannya kita upload di situ. Data teknis strukturnya ini perhitungan struktur ini ada perhitungan dari tenaga ahli perencana gedung teman-teman, SKK itu tadi ya. Nah, ini adalah perhitungan struktur, bisa dari SAP 2000 atau ETAP atau yang lain, aplikasi lain teman-teman. Spesifikasi teknis bangunan, struktur bangunan, nah, ini speknya teman-teman, spek bangunannya. Lalu yang mulai nomor 3 ke bawah ini semua gambar rencana perubahan dari rumah lama existing menjadi bangunan yang terbaru, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya data teknis MEP, ini adalah data perhitungan mekanikal, elektrikal dan plumbing gitu ya. Kemudian spesifikasi teknis mekanikal, elektrikal dan plumbing, yaitu perhitungannya seperti apa, speknya seperti apa, gambar rencana perubahannya. Jadi rencana perubahan itu yang dari sebelumnya seperti apa menjadi seperti apa. Gitu ya, ini rencana perubahan. Kita scroll ke bawah. Ini ada data opsional teman-teman. Data perizinan bangunan IMB. Nah, ini kalau sudah ada ya dari IMB sebelumnya, kalau sudah ada kita upload di sini. Gambar rencana perubahan teknis dinding geser. Nah, ini apa namanya? Juga gambar existing dan gambar terbaru teman-teman. Jadi ada perubahan dinding, perubahan denah gitu ya. Nomor 3 gambar rencana perubahan teknis peralatan mekanis khusus, misalnya ini kalau ada ya. Gambar rencana perubahan teknis dewatering. Nah, ini kalau ada kita upload, kalau misalkan nggak ada ya nggak perlu kita unggah teman-teman. Nah, perubahan perhitungan teknis dan gambar untuk rencana detail energi terbarukan, misal ada. Nah, ini opsional ya, jadi kalau ada kita isi, kalau misalkan nggak ada ya nggak perlu kita isi. Ya, perubahan perhitungan teknis gambar rencana detail sistem tata suara, ini misal kalau ada, ini biasanya kalau untuk SPBU atau apa itu ada ya. Nah, ini kalau ada. Kalau misalkan nggak ada teman-teman, kita langsung simpan. Nah, ini ada pilihan teman-teman. Misalkan sudah sesuai, kita langsung kirim permohonan. Tapi kalau misal belum sesuai, kita simpan dulu sebagai draft. Atau misalkan belum ada yang lengkap, kita simpan sebagai draft. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau melakukan perbaikan data, kita pilih perbaikan data. Oh, ada yang salah tadi misalkan. Kita klik perbaikan data. Kalau misal sudah sesuai, kita klik kirim permohonan. Nah, misal kita klik kirim permohonan, apakah Anda yakin? Nah, nanti teman-teman di sini kita disuruh memilih simpan kalau sudah yakin. Nah, kalau sudah yakin kita suruh milih simpan. Misal kita simpan gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita ke beranda, kalau sudah kita simpan, nanti di halaman beranda itu akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Bentar ya, loading. Nah, di sini. Nah, yang bawah ini ya. Ini misalkan sudah disimpan, nanti yang nomor 8 ini misalkan, ini yang awalnya draft ya, yang sini awalnya draft. Tapi kalau teman-teman sudah menyimpan, maka statusnya nanti menunggu verifikasi. Nah, nanti bisa teman-teman tunggu, kita pantau terus di SIMBG ini, atau mungkin bisa mendatangi langsung ke kantor pengurusan pelayanan SIMBG ini ya, atau ke DPU ya. Bisa teman-teman langsung ke sana. Gitu ya teman-teman. Nanti nunggu proses draft ini menjadi diverifikasi, kemudian kita pantau terus sampai izin bangun keluar. Gitu teman-teman, terima kasih tutorial dari kami. Kita lanjut di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.